Selamat pagi para saudaraku seiman dalam Kristus. Salam sukacita dan sehat selalu untuk kita. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 6 ayat 20 sampai 26. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah, hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah, hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah, hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika karena Anak Manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu, serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat, bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di surga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah mempermalukan nabi-nabi palsu. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Selamat pagi para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda, para pendengar dimanapun Anda berada. Melalui bacaan Injil hari ini, bagaimana Yesus mengucapkan selamat berbahagia kepada orang miskin, lapar, menangis, yang berduka cita, dan orang yang dibenci. Hal yang sama juga dikatakannya kepada mereka yang dicela karena mengikut dan melakukan perkataan Tuhan. Tidak hanya itu, dia juga menyampaikan peringatan. Peringatan itu ditujukan kepada orang-orang yang menikmati kekayaan, rasa kenyang, tertawa, dan dipuji-puji orang. Dalam hal ini, Yesus memperhadapkan pendengarnya pada nilai yang berlaku di dalam dunia dan kerajaan Allah. Yesus mengajak kita untuk mencicipi, untuk merasakan kerajaan Allah. Tentu saja kerajaan Allah itu bukan hanya sebuah janji yang akan terjadi nanti, akan tetapi ia hadir di bumi sekarang ini. Bagaimana itu? Saat mengalami berbagai kemalangan atau nasib sial, kita kerap hanya berfokus pada masalah itu. Kita mungkin merasa menjadi pecundang, menjadi korban. Akibatnya ada perasaan minder karena menyangka banyak orang akan memandang kita dengan sebelah mata. Namun pada saat yang sama ada sosok tidak terlihat yang mengendalikan segalanya. Dia memelihara dan dia menilai segala sesuatu di luar standar dunia. Siapakah yang dimaksud orang miskin itu? Apakah orang yang tidak punya uang saja? Tidak, mereka yang lemah tubuhnya, merasa tidak dicintai, berkubang dalam dosa, dan tersikir juga tergolong orang miskin. Namun justru kepada orang-orang demikianlah janji kerajaan Tuhan diberikan. Yesus menunjukkan prinsip ini melalui tindakannya. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda, dan para pendengar dimanapun Anda berada, menurut kaum miskin, menurut orang-orang Yahudi, itu adalah potos. Dalam bahasa Yahudi disebut ani, dari anak, yaitu bergantung pada orang lain. Orang miskin adalah orang yang hidupnya bergantung pada orang lain. Mengapa?
karena ia hidup dalam suasana penindasan dan direndahkan. Sekedar untuk diketahui bahwa bentukan kata yang muncul kemudian adalah arti orang miskin, orang yang berjajah, orang salah itu adalah anau. Yesus memandang para muridnya sebagai orang yang berbahagia karena mereka memang orang-orang sederhana dan miskin, sehingga mereka juga terbuka pada sabda dan pengajarannya. Mereka yang lapar, siapakah orang lapar yang dimaksudkan oleh Yesus? Mereka yang sedang mendengarkannya saat itu. Kelaparan adalah konsekuensi dari kemiskinan yang sedang mereka alami. Mereka tidak memiliki apa-apa untuk dimakan. Untuk sekarang ini, bagaimana dalam memasuki saat mesianis di mana mereka akan ikut dalam perjamuan yang memuaskan mereka. Mereka tidak akan merasa lapar lagi. Itu dari Yesaya 49 ayat 10 dan 13. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, kita sebagai seorang Kristiani yang dikasihi Tuhan, jika kita selalu membutuhkan Allah dan kasih-Nya, dan karena itu kita selalu bergantung pada Allah, karena Dialah yang sanggup memenuhi apa yang dibutuhkan oleh yang miskin di hadapan Tuhan. Maka sejatinya kita juga adalah orang-orang yang miskin. Oleh karena itu, marilah kita tak henti-hentinya menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada Tuhan. Kita menaruh secara total kepada Tuhan, sebab daripadanya lah kita menerima segala sesuatu yang diperlukan di dalam hidup ini. Juga kebutuhan akan kasih-Nya yang mengatasi segala kebutuhan jasmani kita sehari-hari. Semoga dengan telinga hati kita bisa mendengar. Kita pun akan mendengar sabda bahagia yang Yesus ucapkan. Berbahagialah hai kalian yang miskin, karena kalianlah yang empunya kerajaan Allah. Demikianlah permenungan kita hari ini, dan marilah kita akhiri dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, kami berterima kasih kepadamu karena hari ini Engkau mengeluarkan kami dari dunia yang sempit, penuh dengan keegoisan, penuh dengan kesombongan dan kerakusan, untuk terbuka dan memperhatikan sesama. Semoga kami boleh rela berkorban untuk saudara-saudara kami yang sangat membutuhkan uluran kasih kami, sehingga keberadaan kami sungguh bisa membawa sukacita bagi sesama. Doa ini kami serahkan kepadamu Tuhan, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.